A few moments later. Rumusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, nama saya Imadi Adi Gunawan, Stambuk F551818047. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Geographic Information System atau Sistem Informasi Geografis. Sebelum lanjut, kita harus mempersamakan persepsi terlebih dahulu tentang bentuk bumi itu sendiri. Jadi sebenarnya bentuk bumi adalah spheroid, yaitu radius pada ekuatornya sedikit lebih besar dari kutub-kutubnya. Bentuk bumi berupa ruang 3 dimensi yang melengkung menyerupai elipsoid. Untuk merepresentasikan bentuk bumi dalam bidang datar atau 2 dimensi, perlu dilakukan transformasi dengan menggunakan metode proyeksi peta. Jadi, proyeksi adalah metode untuk merubah permukaan lengkung atau 3 dimensi menjadi representasi dalam bidang datar atau 2 dimensi. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasar berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sesedikit mungkin. Proyeksi peta tersendiri didefinisikan sebagai fungsi matematika untuk mengkonversikan antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokasi pada peta. Pengkonversian dilakukan dari sistem representasi geografis atau vertikal menjadi sistem planar atau kartesian, misalnya lintang atau latitude dan bujur atau longitude, atau biasa disebut dengan sumbu X atau Y. Dalam transformasi bidang lengkung ke bidang datar, terkadang mengalami distorsi atau perubahan dari bentuk aslinya. Agar mendapatkan bentuk yang ideal, perlu persyaratan geometrik, yaitu jarak antar titik pada peta harus sesuai, luas area atau wilayah harus sesuai dengan sebenarnya, sudut atau garis yang direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan sebenarnya, serta bentuk unsur yang direpresentasikan pada peta harus sesuai dengan bentuk sebenarnya. Kemudian jenis proyeksi peta sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama menurut bidang proyeksi, yang kedua menurut kedudukan garis karakteristik atau bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan, yang ketiga menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan, dan yang keempat yaitu menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Menurut bidang proyeksi itu ada 3 bagian, yaitu yang pertama proyeksi azimutal, yang kedua yaitu proyeksi kerucut, dan yang ketiga proyeksi silinder. Kemudian yang kedua yaitu menurut kedudukannya, yaitu proyeksi normal, proyeksi miring, dan proyeksi transversal atau ekuator. Yang ketiga yaitu menurut ciri-cirinya, yaitu yang pertama proyeksi ekuidistan, proyeksi konform, dan proyeksi ekuivalen. Kemudian yang keempat menurut karakteristik menggunakan bidang proyeksi, yaitu yang pertama proyeksi menyinggung, yang kedua proyeksi memotong, dan proyeksi tidak menyinggung atau tidak memotong. Selanjutnya yaitu Universal Transformator atau UTM adalah salah satu sistem proyeksi yang terkenal dan sering digunakan, di mana proyeksi horizontal 2 dimensi X dan Y dengan bidang proyeksi pada silinder, transversal, dan konform memotong bumi pada 2 meridian standar. Seluruh permukaan bumi dibagi 60 bagian disebut zona UTM. Setiap zona dibatasi 2 meridian selebar 60 derajat dan memiliki meridian tengah. Zona 1 dimulai dari 160 derajat bujur barat sampai 174 derajat bujur barat. Zona 2 dari 174 derajat bujur barat sampai 168 bujur barat, dan seterusnya ke timur hingga zona 60 dari 174 bujur timur sampai 180 bujur timur. 2000 years later. Selanjutnya yaitu GPS atau Global Positioning System. GPS adalah sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat, di semua tempat, pada semua kondisi, dan di setiap waktu. GPS merupakan perkembangan paling modern sistem navigasi kuno. GPS ini sendiri dikontrol oleh Department of Defense atau DoD. GPS menggunakan 24 satelit yang berada pada ketinggian 12.000 mil di atas permukaan laut. Satelit beredar pada 2 lintasan orbit yang konstan yang memiliki kecepatan berkisar 7.000 mil per jam. Satelit GPS atau NAVTAR, the official US Department of Defense of name of GPS, pertama kali diluncurkan pada tahun 1978 dan pada tahun 1999 telah diluncurkan menjadi 24 satelit. Kemudian fungsi dari GPS ini
merupakan yaitu yang pertama, menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada, menyimpan dalam memori lokasi kita berada, dan menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, dan kekuatan sinyal. Navigasi kuno, yaitu penghuni gua memberikan tanda pada dinding gua pelaut berpegangan pada posisi bintang. Pada navigasi kompas memiliki arah utara. Navigasi sextant memikirkan sudut tinggi bintang, bulan, dan matahari di atas horizon. Kombinasi kompas sextant banyak dipakai untuk pelayaran. Kelemahannya adalah bahwa dengan alat tersebut masih kesulitan dalam menentukan posisi garis bujur. 6.5 hours later. Kronometernya yaitu mampu memberikan informasi posisi garis lintang, yaitu lintang utara atau lintang selatan. Ground-based radio navigation sistemnya akurat, namun cakupan arealnya masih sempit. Sistemnya digunakan banyak pada waktu pertempuran dunia yang kedua. GPS sendiri yaitu cakupan areanya sangat luas, dan GPS juga dipakai dalam operasi Desert Storm itu sebanyak 9.000 buah. Komponen dari GPS sendiri yaitu terdiri dari 24 satelit, user segmennya pesawat, kapal, mobil, monitor segmennya Hawaii, Diego Garcia, dan Colorado, ground control sistemnya yaitu Falcon Air Force based in Colorado Springs di Colorado. GPS didukung oleh 27 satelit data tahun 1998 pada ketinggian 20.200 km di atas permukaan bumi. Setiap satelit membutuhkan 12 jam untuk memutari bumi. Masing-masing dilengkapi dengan jam dengan akurasi yang sangat tinggi, atau yaitu 0,00003 detik atau 2 cesium plus 2 rubidium clock. Berat satelit sendiri yaitu 930 kg, panjangnya 5,1 meter, kecepatannya 4 km per detik, umur satelit yaitu 7,5 tahun. Prinsip dari GPS ini yaitu memberikan informasi kepada receiver GPS mengenai jarak atau posisi satelit, sehingga kita tahu bahwa kita berada pada suatu radius tertentu dari satelit. Bila ada dua jenis satelit, maka kita tahu posisi kita berada pada dua lokasi, yaitu perpotongan dua radius tadi. GPS receiver mampu menghitung tempat yang paling mungkin. Semakin banyak sinyal satelit yang ditangkap, semakin teliti juga satelit menghitung posisi. Itu adalah metode trilaration. GPS error source terdiri dari 3 bagian, yaitu noise adalah gangguan pada sinyal, bias itu selective availability, multipath delay oleh ionosphere dan troposphere. Blunder adalah kesalahan user, kesalahan datum atau kesalahan komputer pada segmen kontrol. Tiap satelit mentransmisikan data navigasi dalam sinyal CDMA. Sinyal CDMA menggunakan kode pada transmisinya agar penerima GPS bisa mengenali sinyal navigasi GPS. Satelit-satelit ini dikontrol oleh 5 stasiun bumi, 4 stasiun bumi bekerja otomatis, dan 1 stasiun bumi mengontrol utama yang berfungsi mengoreksi data navigasi ke satelit GPS. Cara kerjanya yaitu bagian akhir dari sistem GPS ini adalah alat penerima GPS menghitung semua data, melakukan korelasi, dan menampilkan data posisi di layar display. Tidak dapat digunakan di tempat tertutup atau terhalang gedung-gedung tinggi, jenis baterai AA, dan jika habis, tidak ada cadangan bantuan navigasi, kesalahan untuk menghitung ketinggian cukup besar, dan tidak cocok untuk membantu sebagai informasi navigasi ke daerah pegunungan. Itu tadi kelemahannya, dan sekarang yaitu aplikasi GPS ini peralatan navigasi pesawat terbang untuk memberikan posisi pesawat, mengirimkan posisi kapal, memantau perjalanan kru kontainer dan kereta api, membuat peta dan sinkronisasi BTS atau menara pada jaringan telepon seluler. Sumber kesalahan dari GPS ini terdapat pada ionosphere dan troposphere delays. Sinyal satelit lambat dalam menembus atmosfer. Kemudian sistem GPS telah dilengkapi perhitungan rata-rata delays atau waktu tunda. Signal multipath yaitu kesalahan yang terjadi akibat sinyal dipantulkan oleh gedung atau batuan besar sebelum mencapai receiver. Penerimaan satelit terganggu akibat gedung, interferensi gelombang elektromagnetik, dan blok signal. GPS tidak bekerja dalam rumah karena indoor, di bawah permukaan air atau bawah tanah.
kesalahan-kesalahan satelit, receiver clock error, orbital error, satellite geometry shading, dan international degradation of satellite signal. Selanjutnya yaitu sistem koordinat. Sistem koordinat sendiri digunakan untuk mengidentifikasi lokasi pada bumi secara akurat. Didefinisikan sebagai origin, primeridian, dan datum. Titik koordinat itu terdiri dari X, Y, dan Z. Unitnya yaitu sudut yang terdiri dari derajat dan radian, serta panjangnya meter atau feet. Sistem koordinat merupakan sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat yang bersangkutan merepresentasikan titik-titik. Aturan tersebut berupa titik asal atau origin beserta beberapa sumbu koordinat untuk mengukur jarak dan sudut sehingga menghasilkan koordinat. Sistem koordinat secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem koordinat 2 dimensi dan sistem koordinat 3 dimensi. Sistem koordinat 2 dimensi dapat diterima secara meluas, yaitu sistem koordinat kartesian atau siku-siku dan sistem koordinat polar. Dan sistem koordinat 2 dimensi ini tersusun atas garis lurus atau kurva yang saling berpotongan dengan tegak lurus. Sumbu koordinat Y yaitu mewakili arah utara, sumbu aksis X mewakili arah timur. Sistem koordinat 3 dimensi biasa digunakan yaitu sistem koordinat kartesian atau global kartesian. Koordinatnya terdiri dari X, Y, dan Z untuk seluruh permukaan bumi. Koordinat Z pada kartesian didefinisikan sebagai geometri. Sistem koordinat 3 dimensi yaitu terdiri dari kartesian, polar, dan geografis 3 dimensi. Sistem koordinat geografis yaitu yang terdiri dari latitud dan longitud didefinisikan sebagai elipsoid atau suatu sudut berbentuk elips yang diputar pada sumbu. Elevasi atau Z didefinisikan sebagai geoid, suatu bentuk permukaan dari konstanta potensial gravitasi. Irdatums didefinisikan sebagai nilai-nilai standar dari elipsoid dan geoid. Sistem koordinat 3 dimensi yaitu geografisnya longitud, dan lintang serta bujur. Lintang bujur yaitu fungsinya untuk memudahkan menentukan suatu letak wilayah di bumi. Para ahli membagi-bagi wilayah bumi menjadi dua garis, yaitu longitud garis lintang dan longitud garis bujur. Garis lintang adalah suatu garis yang memotong bumi menjadi dua belahan, yaitu utara dan selatan, dan tengah-tengahnya dinamakan ekuator. Serta garis bujur yaitu suatu garis yang memotong bumi menjadi dua bagian, yaitu barat dan timur, dan tengah-tengahnya disebut primeridian. Keempat yaitu 3 dimensi atau 3D analysis, merupakan salah satu tools dalam perangkat lunak ArcGIS yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3-dimensional berdasarkan informasi koordinat X, Y, dan Z yang ada pada objek tersebut. Analisis tersebut memiliki berbagai macam cara analis dan fasilitas analisis. Produk yang paling umum dari analisis tersebut adalah DEM atau Digital Elevation Model. DEM merupakan suatu sistem, model, metode, dan alat untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi medan, nilai-nilai yang mewakili distribusi, karakteristik medan, distribusi spasial oleh nilai pada sistem koordinat horizontal XY, dan karakteristik medan yang diwakili oleh ketinggian medan dalam sistem koordinat Z. Menurut Daniel 2003 menyatakan terdapat 4 metode penyimpangan DEM, yaitu sebagai berikut: data berdistribusi teratur, yang kedua data berdistribusi semi teratur, yang ketiga data berdistribusi acak, dan yang Jadi cukup sekian materi dari saya. Semoga materi yang saya bawakan dapat menambah wawasan teman-teman mengenai GIS atau Geographic Information System. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.